Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahayu dari kelas K3B Malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 mata kuliah akuntansi perpajakan. Langsung saja ke soal yang pertama. Data yang diperoleh dari laporan keuangan PT XYZ tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Jadi di soalnya sudah diketahui unsur koreksi positif dan negatifnya. Kemudian juga diketahui data kredit pajaknya. Untuk soalnya, yang A, hitunglah penghasilan kena pajak. B, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar. Yang C, tetapkan pajak tangguhan. D, susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Sekarang kita ke pembahasan soalnya. Untuk formatnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, untuk soal A, kita akan menghitung penghasilan kena pajaknya. Untuk laba komersial sebelum pajaknya sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 10 miliar. Langsung saja kita isi 10 miliar. Kemudian kita akan menghitung total koreksi perbedaan tetap dan koreksi perbedaan waktunya. Jadi karena di soal sudah diketahui unsur koreksinya, sekarang kita tinggal masukkan saja apakah dia masuk ke koreksi perbedaan tetap atau ke koreksi perbedaan waktu. Untuk koreksi perbedaan tetapnya sendiri, yaitu ada beban pemberian natura, yaitu sebesar 200 juta. Kemudian ada pendapatan sewa sebesar 80 juta. Kemudian ada sanksi bunga pajaknya sebesar 150 juta. Untuk pendapatan jasa gironya itu berada di koreksi negatif. Jadi di sini kita kurangkan sebesar 200 juta. Maka dapatlah koreksi perbedaan tetapnya, yaitu sebesar 230 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan laba komersial sebelum pajaknya dengan total koreksi perbedaan tetapnya. Selanjutnya, kita akan menghitung total koreksi perbedaan waktunya. Di sini yang termasuk ke dalam koreksi perbedaan waktunya ada penyusutan bangunan kantor, yaitu sebesar 1.800.000.000. Kemudian ada amortisasi, berada di koreksi negatif sebesar 480 juta, jadi di sini kita kurangkan sebesar 480 juta rupiah. Kemudian ada penyusutan pabrik di koreksi negatif juga sebesar 800 juta rupiah. Maka dapatlah total koreksi perbedaan waktunya, yaitu sebesar 520 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan total koreksi perbedaan waktunya, maka dapatlah penghasilan kena pajaknya, yaitu sebesar 10.750 juta rupiah. Lanjut ke soal yang B.
yaitu menghitung PPh terutang dan PPh yang kurang atau lebih dibayar. Yang pertama, kita akan menghitung total PPh terutangnya, yaitu 25% dikali penghasilan kena pajaknya, maka hasilnya yaitu 2.687.500.000. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung total kredit pajaknya, yaitu totalnya sebesar 700 juta rupiah. Kemudian total PPh terutang ini kita kurangkan dengan total kredit pajaknya, maka dapatlah PPh terutang dibayar sendiri sebesar 1.987.500.000. Kemudian kita kurangkan lagi dengan PPh pasal 25-nya, yaitu 600 juta. Maka dapatlah PPh kurang bayarnya, yaitu sebesar 1.387.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya, soal yang C, kita akan menetapkan pajak tangguhannya. Yang pertama, kita jumlahkan dulu koreksi perbedaan waktunya. Di sini sudah dapat koreksi perbedaan waktunya, yaitu sebesar 520 juta rupiah. Karena koreksi perbedaan waktunya positif, maka menyebabkan adanya aset pajak tangguhan. Selanjutnya, kita hitung besar aset pajak tangguhannya, yaitu dengan cara 25% dikali total koreksi perbedaan waktunya, hasilnya yaitu 130 juta rupiah. Kemudian selanjutnya, untuk soal yang D, yang pertama kita akan menyusun jurnalnya, jurnalnya. Untuk akunnya itu ada beban pajak kini, yaitu sebesar total PPh terutang tadi, yaitu sebesar 2.687.500.000 rupiah di debit. Kemudian karena total koreksi perbedaan waktunya tadi hasilnya positif, maka di sini akunnya yaitu aset pajak tangguhan di debit. Kemudian pada pendapatan pajak tangguhan di kredit. Kalau misalkan hasilnya negatif, hasil koreksi perbedaannya negatif, maka akun di sini itu yaitu beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yaitu sebesar 130 juta pada beban pendapatan pajak tangguhan sebesar 130 juta. Selanjutnya, penyajian dalam laporan keuangan. Untuk laba komersial sebelum pajaknya yaitu sudah diketahui tadi sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian beban pajak penghasilannya yaitu beban pajak kini sebesar 2.687.500.000 dikurangkan dengan manfaat pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan, maka total beban pajak penghasilannya yaitu 2.557.500.000 rupiah. Kemudian laba komersial sebelum pajaknya kita kurangkan dengan total beban pajak penghasilannya, maka dapatlah laba komersial bersihnya sebesar 7.442.500.000 rupiah.
Maka kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini sama saja. Kita isi laba komersial sebelum pajaknya sebesar 20 miliar. Kemudian kita menghitung koreksi perbedaan tetap dan koreksi perbedaan waktunya. Di sini perbedaan tetapnya diketahui beban pemberian notoranya sebesar 400 juta, pendapatan sewanya 80 juta, kemudian sanksi bunga pajaknya 300 juta. Kemudian pendapatan jasa gironya berada di koreksi negatif sebesar 200 juta, kita kurangkan sebesar 200 juta, maka total koreksi perbedaan tetapnya yaitu sebesar 580 juta rupiah. Kita jumlahkan dengan laba komersialnya sebelum pajak. Kemudian selanjutnya, kita menghitung koreksi perbedaan waktunya, ada penyusutan bangunan kantor, yaitu sebesar 1.800 juta rupiah. Kemudian ada amortisasinya berada di koreksi negatif sebesar 480 juta rupiah. Kemudian penyusutan bangunan pabriknya juga berada di koreksi negatif sebesar 1 miliar. Maka total koreksi perbedaan waktunya yaitu sebesar 320 juta rupiah. Kita jumlahkan lagi. Maka dapatlah hasil penghasilan kena pajaknya sebesar 20 miliar 900 juta rupiah. Selanjutnya untuk soal D, menghitung PPh terhutang dan PPh yang kurang atau lebih dibayar. Untuk total PPh terhutangnya yaitu 25% dikali penghasilan kena pajak. Hasilnya sebesar 5 miliar 225 juta rupiah. Kemudian selanjutnya kita menghitung kredit pajaknya, yaitu PPh pasal 22 sebesar 175 juta. Kemudian PPh pasal 23-nya 200 juta. Kemudian PPh pasal 24-nya 100 juta. Maka total kredit pajaknya yaitu sebesar 475 juta rupiah. Selanjutnya, total PPh terhutang kita kurangkan dengan total kredit pajaknya, maka dapatlah PPh terhutang dibayar sendiri sebesar 4 miliar 750 juta rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 25-nya yaitu 2 miliar 500 juta rupiah. Kita kurangkan PPh terhutang dibayar sendiri dengan PPh total PPh pasal 25-nya. Maka dapatlah PPh kurang bayar sebesar 2 miliar 250 juta rupiah. Selanjutnya, untuk soal yang C, kita hitung dulu total koreksi perbedaan waktunya. Di sini sudah dapat koreksi perbedaan waktunya yaitu 320 juta rupiah. Karena koreksi perbedaan waktunya yaitu positif, maka menyebabkan adanya aset pajak tangguhan. Selanjutnya, kita menghitung aset pajak tangguhannya yaitu 25%
dikali total koreksi perbedaan waktunya. Maka hasilnya 80 juta rupiah. Selanjutnya soal yang D, kita buat ayat jurnalnya. Di sini ada beban pajak kini, yaitu sebesar total PPh terutangnya, yaitu 5.225.000.000 rupiah di debit. Kemudian di sini akunnya yaitu aset pajak tangguhan di debit pada liabilitas pada pendapatan pajak tangguhan. Pajak tangguhan yaitu sebesar 80 juta rupiah. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu ada PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 175 juta rupiah. Kemudian ada PPh pasal 23 200 juta. Kemudian ada PPh pasal 24-nya 100 juta. Kemudian ada PPh pasal 25-nya yaitu sebesar 2.500.000.000 rupiah. Kemudian selanjutnya PPh pasal 29 terutang atau PPh kurang bayarnya yaitu sebesar 2.250 juta rupiah. Selanjutnya penyajian dalam laporan keuangannya. Di sini laba komersial sebelum pajaknya yaitu sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian beban pajak penghasilannya ada beban pajak kini yaitu sebesar 5.225.000.000 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan manfaat pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan yaitu 80 juta rupiah. Maka dapatlah total beban pajak penghasilannya yaitu sebesar 5.145.000.000 rupiah. Kemudian laba komersial sebelum pajaknya dikurangkan dengan total beban pajak penghasilan, maka dapatlah laba komersial bersihnya yaitu sebesar 14.855.000.000 rupiah. Sekian pembahasan tugas 3 dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.